Hai semuanya, selamat datang kembali di channelku. Hari ini, aku super excited banget mau cerita tentang sebuah konsep drama Cina terbaru yang idenya baru aja muncul di kepalaku. Judulnya, Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Aku jamin, kalau ini beneran dibikin, pasti bakal bikin kalian baper parah. Jadi, siapin cemilan dan mari kita mulai berimajinasi bareng-bareng. Jadi, drama ini berkisah tentang seorang gadis bernama Yue Yin. Dia bukan gadis biasa. Loh, sejak kecil, Yue Yin punya kemampuan langka. Dia bisa melihat aura emosi orang lain dalam bentuk warna. Kalau orang bahagia, dia lihat warna kuning cerah. Kalau sedih, warnanya biru kelam. Kalau marah, merah menyala. Keren kan? Tapi kemampuan ini justru jadi kutukan buat dia. Dunia di matanya terlalu riuh, terlalu penuh warna yang kadang menyakitkan. Akibatnya, Yue Yin tumbuh jadi pribadi yang penyendiri, sinis, dan selalu menjaga jarak. Dia bekerja sebagai seorang seniman restorasi benda-benda antik, sebuah pekerjaan yang tenang dan jauh dari interaksi manusia yang melelahkan. Baginya, benda mati jauh lebih jujur daripada manusia. Nah, di sisi lain, ada tokoh utama pria kita, namanya Chun Yong. Dia ini CEO muda, sebuah perusahaan teknologi yang super sukses, terkenal jenius, dan digilai banyak orang. Tapi, di balik citra sempurnanya, Chun Yong menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah kecelakaan di masa lalu membuatnya kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi. Dunianya hampa, datar, tanpa tawa, tanpa tangis, segalanya hanya logika dan kalkulasi. Dia bisa meniru ekspresi, tapi hatinya selalu kosong. Ironis kan? Satu orang terlalu banyak merasakan, satu lagi tidak merasakan sama sekali. Takdir mempertemukan mereka dengan cara yang unik. Sebuah vas antik, peninggalan nenek Chun yang pecah. Dan satu-satunya orang yang direkomendasikan untuk memperbaikinya adalah Yue Yin. Pertemuan pertama mereka langsung penuh percikan. Yue Yin kaget setengah mati saat melihat Chun Yang. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya seumur hidupnya, dia melihat seseorang tanpa aura sama sekali. Benar-benar kosong, seperti kanvas putih di tengah keramaian warna. Ini membuat Yue Yin penasaran sekaligus takut. Siapa pria ini? Apa dia bukan manusia? Chun Yong di sisi lain juga tertarik pada Yue Yin. Bukan karena cinta pada pandangan pertama, tapi karena cara Yue Yin menatapnya. Tatapannya penuh kebingungan. Seolah bisa melihat menembus topeng yang selama ini dia pakai. Semua orang melihatnya sebagai CEO hebat, tapi gadis ini melihatnya seolah dia adalah sebuah teka-teki yang aneh. Chun Yang pun merasa tertantang. Interaksi mereka dimulai dari proyek restorasi vas. Yue Yin yang biasanya menghindari orang, terpaksa harus sering bertemu Chun Yang untuk diskusi. Awalnya, obrolan mereka kaku dan canggung. Yue Yin terus mengamati Chun Yang, mencoba mencari secuil saja warna di auranya. Sementara, Chun Yong dengan logikanya mencoba memahami riksi-riksi aneh Yue Yin. Dia sering bertanya, "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Dan Yue Yin cuma bisa diam. Perlahan tapi pasti, benih-benih perasaan mulai tumbuh. Bagi Yue Yin, kehadiran Chun yang tanpa warna justru menjadi sebuah kelegaan. Di dekatnya, dunia Yue Yin terasa lebih tenang. Keriuhan emosi orang lain seakan mereda. Dia akhirnya bisa bernapas lega. Dia mulai melihat sisi lain Chun yang meskipun tidak bisa merasakan emosi, Chun yang adalah orang yang sangat perhatian. Dia ingat semua detail kecil tentang Yue Yin. Makanan kesukaannya, alerginya, bahkan jenis teh yang biasa dia minum saat bekerja. Perhatiannya bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan observasi dan ingatan yang tajam. Dan entah kenapa itu terasa tulus bagi Yue Yin. Di sisi lain, Yue Yin menjadi kamus emosi bagi Chun Yang. Saat mereka nonton film bareng, Yue Yin akan bilang, "Lihat, aura penonton di sekitar kita jadi tegang." Ini yang namanya rasa penasaran. Atau saat mereka jalan-jalan di taman dan melihat anak kecil tertawa. Nah, warna kuning cerah itu yang disebut kebahagiaan murni. Chun Yong melalui mata Yue Yin. Chun yang mulai belajar lagi tentang dunia emosi yang telah hilang darinya. Dia mulai memahami apa itu rindu saat
Yueyin tidak ada. Dan jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat saat gadis itu tersenyum padanya. Meskipun dia tidak tahu nama perasaan itu. Tentu saja, drama nggak akan seru tanpa konflik kan? Muncul tokoh antagonis, yaitu mantan tunangan Chun Yang. Dia wanita ambisius yang merasa Chun Yang adalah miliknya. Dia tahu rahasia Chun Yang dan mencoba memanfaatkannya. Dia berusaha meyakinkan semua orang bahwa Yueyin itu aneh dan hanya memanfaatkan Chun Yang. Konflik lain datang dari keluarga Chun yang tidak setuju putranya dekat dengan gadis biasa seperti Yueyin. Mereka ingin Chun Yang menikah dengan wanita dari kalangan yang setara. Puncak konfliknya adalah saat rahasia kemampuan Yueyin terbongkar. Mantan tunangan Chun yang menjebaknya di sebuah acara besar, membuatnya terekspos pada ribuan emosi orang sekaligus. Yueyin kewalahan. Dunianya terasa mau meledak oleh warna-warni yang menyakitkan. Dan dia pingsan. Saat inilah Chun yang panik. Untuk pertama kalinya, logika dinginnya hancur. Dia merasakan sesuatu yang begitu kuat. Sebuah ketakutan luar biasa akan kehilangan Yueyin. Dan di momen itu, sebuah warna tipis, sangat tipis, warna biru keabu-abuan warna, kekhawatiran akhirnya muncul di auranya. Setelah kejadian itu, Yueyin menarik diri. Dia takut kemampuannya akan terus menyakitinya dan orang-orang di sekitarnya. Tapi Chun yang tidak menyerah. Dia datang menemuinya. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang pria yang akhirnya menemukan kembali secercah perasaannya. Dia bilang, "Aku tidak peduli, kamu bisa melihat warna atau tidak. Yang aku tahu, duniaku yang tadinya hitam putih, mulai berwarna sejak ada kamu. Kamu tidak perlu melihat auraku untuk tahu perasaanku. Yueyin, cukup lihat mataku." Endingnya, tentu saja, happy ending. Yueyin belajar untuk mengendalikan kemampuannya. Tidak lagi melihatnya sebagai kutukan, tapi sebagai anugerah untuk memahami orang lain lebih dalam. Dia bahkan mulai melukis lagi. Bukan hanya merestorasi, tapi menciptakan karya dari emosi yang dia lihat. Chun Yang, meskipun tidak sepenuhnya kembali normal, dunianya tidak lagi hampa. Dia bisa merasakan emosi-emosi dasar, terutama saat bersama Yueyin. Auranya mungkin tidak akan pernah secara orang lain, tapi bagi Yueyin, spektrum warna lembut yang ada pada Chun yang adalah warna terindah di seluruh dunia. Mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan, bahwa kegelapan bisa menemukan cahayanya. Dan bahwa dua jiwa yang tidak sempurna bisa menjadi sempurna saat bersama. Gimana menurut kalian? Seru banget kan ceritanya? Aku pribadi bakal nangis Bombay kalau nonton drama kayak gini. Konsep saling melengkapi antara dua orang yang punya kekurangan yang berkebalikan. Ini rasanya dalam banget. Coba deh, kasih tahu di kolom komentar. Bagian mana yang paling kalian suka dari cerita dari kegelapan menuju cahaya ini? Aktor dan aktris. Siapa ya yang kira-kira cocok meranin Yueyin dan Chun Yang? Terima kasih banyak ya sudah nonton dan berimajinasi bareng aku hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus ngehalu bareng tentang drama-drama keren lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!